Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memerintah di dalam hati saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Infokapit dengan topik minggu kita, iman timbul dari pendengaran. Sian natu mangihodoro hapor syaun. Kita disapa firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Rom, pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang berpendapat bahwa mendengar humor makin menenangkan hati. Kalau kita mendengar cerita humor, katanya hati kita tenang, ya. Pikiran kita teduh. Ataupun boleh kita katakan dengan mendengarkan humor kita terhibur, kita ceria, dan kita bergembira. Makanya orang banyak yang senang mendengarkan humor supaya dia terhibur dan gembira. Yang lain berpendapat juga bahwa mendengarkan musik bermanfaat bagi kesehatan, bermanfaat bagi kesehatan. Pikirannya menjadi plong. Mendengarkan musik bermanfaat untuk memberikan energi pada tubuh.
dan mendengarkan musik dapat mengelola rasa sakit. Itulah kata-kata orang tentang hal mendengar humor dan mendengarkan musik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak bisa kita selaraskan dengan mendengarkan humor dan mendengarkan musik, yang menjadi pertanyaan bagaimanakah dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi bahwa iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Paulus menegaskan di dalam perikop ini tentang kegagalan bangsa Israel di dalam hal mendengarkan perintah Tuhan dan keberhasilan daripada bangsa-bangsa yang lain selain daripada Israel, dan juga di dalam konteks surat Roma, bagaimana kebebalan yang terulang kembali oleh bangsa Israel di dalam pertumbuhan kekristenan di Roma, yang notabene-nya kekristenan Roma itu lebih banyak latar belakang daripada keyahudian. Makanya di dalam nats ini Paulus menekankan yang pertama, tidak semua orang mendengarkan kabar baik. Tidak semua orang menerima kabar baik, kata Paulus. Tidak semua orang menerima firman Tuhan. Dan yang kedua, Paulus katakan ada orang mereka mendengarkan tetapi tidak meresponnya. Ayat 18, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengar suara mereka sampai ke ujung bumi dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mereka mendengar tetapi tidak merespon. Padahal dikatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu bertumbuh. Iman itu boleh berakar. Iman itu boleh berdampak di dalam kehidupan, kata Paulus, karena mendengarkan firman itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Sehubungan dengan itulah apa yang dikatakan penulis kitab Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mempercayai Yesus sekalipun tidak dilihat secara kasat mata, namun oleh para pemberita-pemberita Injil, Kristus itu kita kenal melalui pendengaran kita karena iman kita.
Jadi iman adalah kepercayaan kita kepada pengharapan terbesar, yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadi firman, yang telah menjadi manusia. Dan dia bersama-sama dengan manusia. Dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan kembali dia naik ke sorga. Sehingga setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya kepada dia akan mendapat kemuliaan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Paulus ini merupakan pengajaran juga bagi kita agar kegagalan Israel untuk mengenal ataupun mendengar tidak lagi terulang bagi kita di masa kini. Kegagalan Israel karena mereka gagal mendengar tentang kesiapaan Kristus, sehingga iman mereka tidak lagi iman yang kokoh. Jangan lagi terulang di konteks jemaat Roma dan juga di dalam kehidupan kekristenan kita masa kini. Maka kita diingatkan, apakah kita masih setia mendengarkan firman Tuhan? Kita diingatkan supaya tetap setia mendengarkan firman Tuhan, karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Orang Kristen harus dengar-dengaran akan firman, karena dengar-dengaranlah kita mengenal, kita mempercayai yang tidak kita lihat, yaitu Juru Selamat itu sebagai Tuhan kita. Tuhan menciptakan manusia itu, menciptakan kita dua telinga dengan satu mulut. Tuhan ciptakan kita pendengaran dua dan mulut kita satu. Yang boleh kita katakan, Tuhan mengingatkan dengan panca indera kita ini supaya kita lebih banyak mendengar. Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Harus rajin, harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Salah satu kelebihan kita adalah kita kemampuan berbicara. Ada kelebihan kita adalah kemampuan kita berbicara. Mungkin karena sudah banyak menerima yang disebut dengan public speaking, berbicara di depan publik, orang hanya ingin berbicara. Ada sebuah kita katakan kursus ataupun sekolah yang khusus untuk belajar berbicara, supaya mereka nantinya menjadi orator-orator yang berbicara dengan orasi-orasi yang sangat luar biasa,
Makanya orang bersekolah di sekolah tersebut. Tidak ada sekolah yang khusus untuk mendengarkan, hanya sebagai mendengar. Makanya kita katakan banyak orang yang menerima public speaking, berbicara di depan publik, orang hanya ingin berbicara. Kalau orang yang demikian dikasih mic, misalnya di dalam hal pertemuan, kalau dia yang megang mic ataupun kesempatan kepada dia berbicara, tidak henti-hentinya dia berbicara, terus menerus. Karena ada orang yang bertalenta juga demikian. Terus menerus dia berbicara. Tidak mau memberikan sama temannya. Orang ingin hanya berbicara. Padahal kita katakan tadi, Tuhan menitipkan kita panca indera supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Yakobus juga katakan, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Itu dikatakan Rasul Yakobus. Artinya yang mau kita katakan, antara berbicara dengan mendengarkan, kita harus lebih banyak mendengar. Juga di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita sehari-hari, harus orang yang lebih banyak dengar-dengaran. Orang yang lebih muda harus lebih banyak mendengarkan orang yang lebih tua. Harus lebih banyak mendengarkan. Sekalipun di menurut pikiran kita nasihat ataupun masukan daripada yang lebih tua daripada kita tidak lagi relevan dengan kehidupan zaman sekarang ini, tetapi baiknya adalah kita harus lebih banyak dengar-dengaran daripada berbicara. Pembicaraan orang sekarang bukan lagi berbicara secara indera, tetapi pembicaraan kita sekarang sudah banyak kita realisasikan melalui medsos kita. Kita lebih gampang untuk mengkritik di dalam medsos kita daripada mengapresiasi, daripada memuji orang lain di dalam keberhasilannya. Lebih mudah kita mengkritik di dalam medsos itu daripada kita memuji, mengapresiasi, dan menyatakan selamat dan lain sebagainya. Tetapi firman ini mengingatkan kita, harus lebih banyak kita mendengar daripada berbicara. Ketika mau ujian TOEFL, ada 3 hal yang diuji selain daripada struktur bahasa. Apa itu? Yaitu reading, listening, dan speaking. Ya kan, itu selain struktur bahasa, itu yang selalu diujikan. Reading,
listening dan speaking. Di dalam reading, seseorang itu diasah untuk memahami apa yang dia baca dengan kepasihan di dalam hal membaca. Dan yang kedua yang disebut dengan listening adalah menekankan apakah seseorang itu memahami apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar. Dan yang ketiga yang kita sebut dengan speaking adalah untuk menguji apakah seseorang itu bisa mengucapkannya dengan tepat. Itu teori di dalam TOEFL yang kita katakan tadi. Teori menguji kemampuan seperti itu juga ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Kita katakan tadi tentang reading, ajakan untuk membaca. Membaca firman Tuhan, Alkitab, sehingga kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Maka banyak-banyaklah membaca firman Tuhan, maka kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan yang kedua itu juga berlaku dengan hal listening adalah ajakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan itu, dengarlah khotbah renungan, sehingga dengan mendengarkan itu akan mempertajam pendengaran kita tentang kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yang disebut dengan speaking adalah ajakan untuk memberitakan. Ajakan untuk menyampaikan maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya tadi Paulus katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar digali dan juga diterapkan di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai dan prinsip yang terkandung di dalam Alkitab itu yang selalu kita baca, kita renungkan, akan kita implementasikan menjadi gaya kehidupan kita. Maka firman ini mengajak kita mengatakan, dengar-dengaranlah akan firman Tuhan. Ataupun yang sering kita dengarkan, firman Tuhan itu haruslah menjadi mewarna kehidupan kita. Membaca firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga, ketika kita membaca firman Tuhan itu yang kita baca, kita renungkan harus menjadi gaya kehidupan kita. Makanya saya katakan, kita boleh saja mewarnai Alkitab kita dengan warna-warna stabilo. Kalau kita membaca Alkitab, kita warnai Alkitab kita dengan warna stabilo, yang berarti itu adalah ayat yang penting, ayat emas bagi kita. Sehingga banyak warna-warna Alkitab, warna-warna stabilo di dalam Alkitab kita menandakan itu sudah kita baca, kita renungkan, dan ayat itu adalah penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita tidak cukup mewarnai Alkitab kita dengan warna stabilo itu, tetapi harus firman Tuhan itulah yang mewarnai kehidupan kita. Harus firman Tuhan itu yang mewarnai kehidupan kita, maka kehidupan kita adalah kehidupan
yang memuliakan nama Tuhan. Paulus menjelaskan tadi tentang orang-orang yang diselamatkan tetapi mereka tidak percaya, diperbandingkan dengan orang-orang yang tidak terpilih sebagai umat Tuhan tetapi mereka percaya. Israel menolak anugerah Tuhan, dan penolakan itu bisa membuat mereka kepada penghakiman yang kekal dan kemuliaan dan kematian yang kekal. Karena itu Paulus mengatakan kepada sebangsanya, jalan agar mereka selamat yang sering mereka gadang-gadang di dalam kehidupan ini adalah karena mereka melakukan sesuatu perbuatan. Karena usaha mereka maka selamat. Karena menuruti perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat secara sempurna, maka mereka selamat. Padahal ada 613 hukum-hukum Musa. Satu pun dari situ tidak dilaksanakan, maka buyarlah semua melaksanakan aturan ataupun hukum tersebut. Maka Paulus katakan, jalan agar selamat bukan karena perbuatan-perbuatan yang mereka agung-agungkan selama ini, tetapi keselamatan itu adalah karena anugerah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang diingatkan oleh Paulus. Keselamatanmu bukan karena kamu melakukan Taurat itu secara sempurna, karena tidak seorang pun mampu melakukan itu. Tetapi keselamatanmu, keselamatan kita, Paulus katakan adalah ingat hanya oleh anugerah. Hanya oleh sola gratia. Pemberian yang gratis dan diterima melalui iman. Maka nats ini mengatakan kepada kita, kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum perbuatan baik, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang kita terima harus diimani. Maka iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Yang kedua, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan itu adalah kewajiban semua orang percaya memberitakan kabar baik. Sudah kita katakan tadi, di zaman digital ini kita harus katakan Tuhan pakai menjadi sarana komunikasi yang super canggih, memberitakan firman Tuhan. Dan harus kita pakai sarana tersebut untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan. Pakailah itu menjadi sarana mengapresiasi orang, bukan untuk mencaci, membuli, ataupun yang sering kita lihat menjadi hanya untuk konten sekarang ini. Orang tidak malu lagi bercakap-cakap kotor, menghina, palialiahon demi konten yang sekarang ini. Tetapi dikatakan kita pakailah sarana komunikasi itu sebagai alat untuk mewartakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga
mengapresiasi kebaikan-kebaikan ataupun kinerja daripada orang, sehingga mereka tetap bersukacita di dalam kehidupan ini. Iman timbul dari pendengaran. Berikan hati, berikan telinga untuk memperhatikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang menguasai diri kita, yang mewarnai kehidupan kita. Dan yang tentunya orang-orang yang demikian adalah orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Iman timbul daripada pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin, kita berdoa.